Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bersama di edisi seri webinar Menyapa untuk edisi kelima, yaitu Perguruan Tinggi Menyapa. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu semua, terlebih dahulu saya mengucapkan kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Bapak Kaspul Anwar, beserta Bapak Ibu Guru pendamping untuk program keahlian Desain Komunikasi Visual. Yang saya hormati Bapak Dr. Aswar MDS selaku pembicara 1, Bapak yang terhormat Bapak Nur Abdiansyah SPD MSN selaku pembicara 2, para Bapak Ibu yang telah hadir bersama kita, serta anak-anakku semua yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti webinar pada hari ini. Baiklah, untuk memulai webinar ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sebagai host selaku moderator juga pada kesempatan kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ardi MPD, Ketua Program Keahlian Multimedia dan Desain Komunikasi Visual, juga merupakan alumni dari Universitas Negeri Makassar. Jadi saya S1, PPG, dan S2 di UNM, Pak. Kemudian, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Khairul Anwar SPDI. Kepada Bapak Khairul dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Yang terhormat Bapak Kaspul Anwar SP selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanah Grogot, kepada Bapak narasumber Dr. Answar MDS Ketua Prodi DKV FSD UNM, dan juga Bapak Nurab Diansah SPD MSN dosen DKV FSD UNM, dan kepada Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati dan anak-anakku semuanya jurusan Desain Komunikasi Visual yang kami cintai. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar kegiatan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama non-muslim, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan untuk yang muslim, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal khayati min jamil khairati fal hayati wa badal mamat. Allahumma malfa anal bala wal ghala wal waba wal fakhsha'i wal munkar wal syada'id wal mihan ma zakara minha wa ma batan fi baladina hadza khassah wa fi buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hairul Anwar, PDI. Selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Kepada Bapak dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, selamat pagi. Yang terhormat, selamat datang Bapak Dr. Aswar MDI, Ketua Prodi DKP Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, Pak Nurdi Abdiansah, SPD MSN, dosen DKP di UNM, Bapak Kajur DKP, wali kelas 10 DKP, dan anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kita mengundang Bapak Dr. Aswar dan rekan untuk memberikan pencerahan tentang jurusan DKP ke depan, peluang-peluang kerja dalam rangka implementasi kurikulum paradigma baru. Alhamdulillah Bapak, bahwa 2001 SMK Negeri 4 terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan. Otomatis kurikulum yang kita berikan di kelas 1 juga berubah. Dan saat ini kita lagi menyusun. Makanya dengan acara perguruan tinggi menyapa, harapan kami dapat memberikan masukan-masukan, pencerahan, agar nantinya alumni SMK 4 dapat bekerja di dunia usaha, di dunia industri, dapat berwirausaha, dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami juga menghimbau, mudah-mudahan ke depan pihak Universitas Negeri Makassar memberikan ruang khusus buat alumni SMK Negeri 4 untuk melanjutkan ke sana, supaya tidak cukup hari ini kerjasama kita. Jadi ke depan nanti saya ingin pihak dari Universitas Negeri Makassar, khususnya ke jurusan DKP, untuk memberikan pencerahan kepada siswa-siswa di kelas 12. Sehingga mereka punya image bahwa tidak perlu kuliah ke Jawa kalau memang di Sulawesi ada. Mungkin mudah-mudahan hari ini dengan adanya kegiatan perguruan tinggi menyapa dapat berjalan lancar dan anak-anak mendapatkan motivasi untuk bahwa jurusan DKP merupakan jurusan mempunyai prospek ke depan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasful Anwar selaku Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki pembicara 1 dan pembicara 2 nanti, saya ingin minta tolong kepada semua peserta, harap mengaktifkan kameranya. Kita mau ambil dokumentasi terlebih dahulu. Ya. Kita mau ambil dokumentasi, silahkan Nak. Nanti Bapak akan hitung dari 3, silakan. Oke. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Senyum. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot.
sebelum itu pula saya selaku host dan moderator pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan kepada narasumber bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot, bahwa karena adanya perubahan kurikulum SMKPK, di mana SMK Negeri 4 Tanah Grogot ini terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan, sehingga mulai tahun 2021 jurusan yang sebelumnya adalah jurusan multimedia di kurikulum 2021 pecah menjadi 3, dan kami akhirnya memilih desain komunikasi visual untuk kami jadikan sebagai salah satu program keahlian di SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Jadi peserta yang hadir hari ini Bapak adalah siswa kelas 10, karena kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu masih menggunakan program keahlian multimedia. Dan inilah menjadi peserta kita betul-betul dari kelas 10, sehingga memang wawasan terkait dengan DKV memang masih sangat minim. Sehingga harapan kami dari pihak sekolah bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Dr. Aswar dan Bapak Nur Abdiansyah, sehingga mindset anak-anak kita terhadap DKV juga akan terbuka. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan CV dari pemateri 1 dan pemateri 2 yang akan memberikan materinya nanti kepada kita semua. Untuk pemateri 1 atau pembicara 1, nama lengkap Bapak Dr. Aswar MDS, kelahiran Parepare 23 April 1966, alamat kantor Jalan Daeng Tata, Parangtambung, Kota Makassar. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau, S1 di IKIP Ujung Pandang, pendidikan seni rupa, kemudian S2 di Institut Teknologi Bandung, ITB, jurus bidang keilmuan desain, dan S3 di Universitas Hasanuddin, bidang keilmuan antropologi. Mungkin itu dari pemateri atau pembicara 1. Kemudian CV dari pembicara 2, yaitu nama Bapak Nur Abdiansyah, SPD MSN, alamat Perum Bakung Balda Sakina, Blok E3 C12 Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempat tanggal lahir Takalar 16 Mei 1981. Pendidikan beliau S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan mohon maaf, pendidikan S1 beliau di Universitas Negeri Makassar dan S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mungkin itulah CV singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya meminta kesediaan kepada pembicara 1, Bapak Dr. Aswar MDS, untuk memberikan materinya. Kepada Bapak Dr. Aswar MDS dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Ketua Program Studi Multimedia Bapak Ardi SPD MS SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasful Anwar, Bapak Ketua Program Studi Multimedia, Bapak Ardi SPD MPD, Bapak-bapak ketua prodi yang lainnya yang mungkin belum sempat saya sebut namanya karena mohon maaf kurang informasi juga. Bapak Nur Abdiansyah, SPD MSN, bukan hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai rekan dosen, tetapi yang lebih dekat lagi hubungan emosional adalah saudara saya yang sempat ikut juga di acara Google Meet ini. Selanjutnya buat
Ananda semua, anak-anakku semua yang generasi ya, kalau tidak salah masuk generasi Z ya sekarang ya. Dalam rangka mengantisipasi global ya, banjirnya teknologi. Nah, memang tentunya dipersiapkan bagi anak-anakku semua, khususnya yang lahir di abad generasi Z, kalau tidak salah ya. Pertama, mungkin nanti tidak banyak paparan yang saya berikan, cuma pandangan-pandangan sedikit ya. Nanti yang lebih banyak tahu itu adalah Bapak Nur Abdiansa sebenarnya ya. Terus yang kedua, mungkin lebih banyak diskusinya juga bagusnya. Artinya kegiatan diskusi itu membuat kita lebih memahami apa yang kita songsong ke depannya nanti. Jadi dalam hal ini mungkin izinkan saya memberikan sedikit paparan lewat PPT. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Saya coba buka dulu ya. Alhamdulillah bisa. Cuma mohon maaf sekali lagi karena nggak tahu apakah media saya yang kurang responsif terhadap Google Meet ini, apakah memang jaringan dan lain sebagainya. Karena nanti mungkin nggak bisa di di preview ya, nggak bisa di slideshow. Jadi mohon maaf, mungkin saya bisa tampilkan secara step by step untuk slide-nya saja karena kendala teknis. Mungkin meminta info apakah bisa dilihat Pak Ardi? Sudah terlihat, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya mungkin seperti adanya ini karena memang masalah teknis. Pertama, memang program ini sangat-sangat bagus dan sangat terintegrasi dengan kemauan pemerintah, ya, program pemerintah bahwa bagaimana respon perguruan tinggi terhadap generasi-generasi sekarang, khususnya pada generasi kita yang sekarang duduk di sekolah menengah atas, khususnya SMK. Salah satunya program ini yang seperti yang dicanangkan Pak Ardi ini sangat-sangat bagus sekali. Kalau bukan mungkin Pak Ardi yang memberikan sedikit trigger ya, pemantik buat program itu ya mungkin agak lambat sedikit kita munculkan ya. Alhamdulillah ada SMK 4 Tanah Grogot yang bisa memberikan sedikit pemantik buat kami di kampus. Sekali lagi terima kasih banyak Pak yang di SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Hari ini mungkin sedikit memberikan informasi tentang desain komunikasi visual ya. Pada dasarnya apa yang dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan Tanah Grogot itu ya sama sih sebenarnya, cuma beda sampul. Artinya bahwa program lama memang menggunakan multimedia. Itu sebenarnya hampir sama, cuma karena artinya kemauan pemerintah untuk merubah sampul itu sehingga kita harus ikut di dalam sistem yang diberikan oleh pemerintah. Padahal isinya sebenarnya sih sama. Ya, jadi yang sedikit membuat mungkin kita merasa bahwa ada perbedaan adalah kata desain komunikasi visual dengan multimedia. Desain komunikasi visual sih memang ibaratnya sebuah wadah ya. Artinya di mana wadah itu berisi banyak kompetensi atau mata pelajaran yang kita bawa menuju ke akhir sehingga siswa-siswa kita yang belajar di SMK 4 itu memiliki kompetensi yang
pada umumnya biasa disebut dengan multimedia. Ya, jadi kalau kita mau bedakan secara sederhana lagi bahwa multimedia sebenarnya kan materi daripada desain komunikasi visual. Selanjutnya mungkin sebelum lebih jauh lagi berbicara tentang desain komunikasi visual, bahwa desain secara umum itu banyak sekali lingkupnya ya. Salah satunya adalah desain komunikasi visual. Kemudian tentunya yang namanya desain produk, ya. Kemudian beririsan dengan desain interior, kemudian desain arsitektur, dan banyak lagi yang masih bisa diiriskan. Bahwa desain komunikasi visual ya mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif yang pada umumnya kita sudah tahu bahwa DKP ini tentunya kita banyak mempelajari tentang teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual. Elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan informasi ataupun tujuan persuasi. Jadi komposisi dari desain komunikasi visual ketika kita iriskan dengan bidang-bidang lain seperti desain produk, desain interior, kemudian arsitektur, bisa kita sederhanakan bahwa desain komunikasi visual adalah merupakan media atau merupakan pewadah informasi. Bisa juga kita katakan bahwa dia sebagai brand, ya artinya bagaimana irisan di dalam antara desain komunikasi visual dengan desain produk ataupun interior dan lain sebagainya bisa membranding, ya bisa membrand salah satu aspek pengetahuan lainnya sehingga bisa dinikmati atau bisa dikirim ke user atau penggunanya. Jadi posisi desain komunikasi visual sebenarnya ini sangat strategi. Ya, artinya bagaimana memunculkan ilmu-ilmu lain sebenarnya. Jadi desain komunikasi visual seperti itu. Sangat memposisikan dirinya untuk membranding atau mempersuasi sesuatu. Jadi di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan ya, artinya desain komunikasi visual tetap menjadi unggulan, tetap menjadi kata kunci untuk memunculkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Selanjutnya mungkin bahwa DKP, desain komunikasi visual, tentunya memang berangkat dari desain secara umum, bahwa desain tidak hanya kita melihat di luar bahwa ada warna putih, ada warna kuning, atau warna merah, tetap desain bermain di tataran atas dalam hal konsep ya. Artinya kita diajak untuk meramu pemikiran kita diajak untuk berkolaborasi, memix pengetahuan, pengalaman dari masa yang sudah terjadi, masa yang sedang terjadi, bahkan desain, berpikir masa yang akan datang. Ya, itulah desain secara umum, bahwa manusia memang ditantang untuk berpikir, kemudian dia gabungkan, dia kolaborasi dengan pengalaman masa lalu, pengalaman masa lalu, kegiatan masa sekarang, kemudian dia kolaborasi dengan bagaimana masa akan datang. Ya, itulah konsep-konsep berpikir dari desain. Kemudian muncullah yang namanya desain komunikasi visual, di mana posisi DKV, desain komunikasi visual, dengan desain pada umumnya sebenarnya sama-sama berhubungan langsung dengan visual. Kemudian selanjutnya bahwa desain komunikasi visual sebagai sarana informasi bisa kita bedakan di dalam pemunculan produknya, bisa dia menggarap sebuah media secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian bidang-bidang lain kemungkinan bahwa
desain produk ataupun desain interior ataupun arsitektur itu juga bisa lebih pada pemunculan produk yang memayoritasi di 3 dimensi, tetapi dia sebatas bagaimana mengcasing ya, bagaimana memunculkan secara fisik, tetapi dia tidak sampai pada bagaimana mempersuasi, mempengaruhi konsumennya. Nah, yang mengikut di dalam persuasi ini adalah tentunya desain komunikasi visual. Jadi sekali lagi bahwa posisi ataupun kedudukan desain komunikasi visual khususnya era modern ini sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian selanjutnya bahwa desain komunikasi visual masuk dalam kategori rumpun saintek ya, bahwa yang bisa ikut di dalam desain komunikasi visual, baik itu yang ada di SMK, baik itu yang ada di perguruan tinggi maupun yang ada di perguruan tinggi swasta ya, keterlibatan keilmuan di dalam desain komunikasi visual tentunya selalu berpikir pada eksakta, artinya tidak serta-merta pemikiran pesertanya dimayoritasi oleh pemikiran sosial. Tapi ruang lingkup pemikiran dalam desain komunikasi visual tetap berpacu pada yang namanya masyarakat sosial dengan budaya. Nah, desain komunikasi visual atau dikenal di kalangan sivitas akademika saat itu adalah sering disebut DKV. Jadi mungkin sederhananya kata desain komunikasi visual supaya lebih singkat lagi diucapkan, lebih fleksibel ya, seringkali disebut DKP. Ya. Bahkan sering terjadi di improvisasi kata ya, D kemudian ditambah E, kemudian K ditambah A, kemudian V ditambah E. Jadi kadang diimprovisasi lewat estetika huruf. Jadi gitulah mungkin betapa fleksibelnya desain komunikasi visual. Kemudian kaitan dengan konsep desain, bahwa desain komunikasi visual tidak hanya bergelut dengan yang namanya warna ataupun yang identitas bahwa jago menggambar ya, jago membuat ilustrasi, tetapi tetap berfokus pada komunikasi dengan klien secara visual dan verbal dengan berangkat dari konsep-konsep dasar sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa yang dibutuhkan dalam DKP sebenarnya adalah bagaimana membuat konsep yang tentunya mengkolaborasi pengalaman masa lalu yang sebagaimana saya sebutkan tadi, kemudian dimixkan dengan kondisi sekarang dan bahkan kita berpikir ke masa akan datang. Ya, itulah mungkin wujud daripada DKP. DKP pada umumnya tentunya endingnya ada pada bagaimana outputnya bisa diterima di industri. Nah, kalau gambaran yang di Fakultas Seni dan Desain, khususnya di Universitas Negeri Makassar, sebelum ke dunia industri, dunia lapangan, ataupun di instansi pemerintah, dia melewati beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik ataupun mahasiswa ya. Nah, ini gambaran kalau di perguruan tinggi. Kalau di SMK juga mungkin seperti itu. Bahwa beberapa mata kuliah yang menjadi mata kuliah keprodian kalau di desain komunikasi visual Fakultas Seni dan Desain, tentunya anak-anak kita atau mahasiswa kita ditanamkan ataupun diberi kompetensi tentang bagaimana menggambar teknik ya, menggambar bentuk, nirmana,
kemudian memberikan pengalaman tentang tipografi dasar, kemudian kita memberikan iklan konvensional, nirmana trimatra, ilustrasi, menggambar suasana, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi mata kuliah keprodian ini wajib dipelajari setiap peserta. Wajib didalami setiap peserta karena mata kuliah keprodian memberikan kompetensi buat kefokusan di dalam mengambil satu konsentrasi. Bahasa kampusnya tugas akhir ya. Jadi setiap mata kuliah keprodian wajib didalami oleh mahasiswa atau peserta didik kita dalam rangka menunjang kompetensinya untuk fokus sama satu tugas yang namanya konsentrasi produk. Ya. Jadi ada konsentrasi video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, video ilustrasi grafis, ada video animasi, motion grafis, video animasi pembelajaran, ada video promosi, ada perancangan aplikasi user interface, ada perancangan ilustrasi produk, ada video iklan layanan masyarakat dan animasi. Dan banyak lagi sebenarnya yang mahasiswa menjadikan sebagai tugas akhir ya, konsentrasi kompetensi. Nah, ini yang saya munculkan yang mahasiswa konsentrasikan di tahun 2020-2021. Jadi sebelumnya ada juga yang membuat game macam-macam ya, ada yang game edukasi, ada game mania dan lain sebagainya. Yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang saya sempat munculkan di sini adalah di tahun 2020-2021. Program keahlian desain komunikasi visual yang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kefokusannya ada sama animasi, motion grafis, video, dan lain-lain sebagainya. Ini sebenarnya berangkat dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari industri prakerja. Jadi sebenarnya sama di SMK ada yang namanya Prakrin ya. Kalau di perguruan tinggi khususnya di desain komunikasi visual kerja profesi. Jadi itu aja bedanya tapi lahan kerjanya sama. Nah, pemunculan dari kefokusan atau konsentrasi dari tugas akhir mahasiswa banyak berkiprah dari pengalaman yang didapatkan dari kerja profesi atau prakrin kerja industri. Sehingga apa yang dijadikan tugas akhir bagi mahasiswa nantinya akan disambut kembali oleh dunia industri. Jadi sebenarnya di situ rohnya tugas akhir mahasiswa bahwa dia membuat tugas akhir memang sudah punya prospek ke depan karena diambil atau diramu dari pengalaman kerja profesinya. Ya, sehingga tidak artinya yang sekarang ini boleh dikata ya 1-2 yang belum memiliki pekerjaan. Itu pun mungkin individunya yang tidak mau berprogres. Nah, bahkan kembali ke perkuliahan itu banyak dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja prasarjana ya, artinya sebelum jadi sarjana dia sudah datang ke kampus cari tenaga kerja, tetapi ya kecewa pulang karena memang mahasiswa yang masuk kategori desain komunikasi visual ya boleh dikata sebelum selesai udah dapat banyak job ya, udah dapat banyak pekerjaan ya. Sama waktu
kita mahasiswa seni rupa juga seperti itu. Jadi ya itulah kondisi desain komunikasi visual ketika kita sandingkan dengan perkembangan kebutuhan teknologi saat sekarang. Jurusan desain komunikasi visual sangat dicari. Oke, selanjutnya, nah ini sedikit juga profil lulusan, khususnya di desain komunikasi visual, ada 2. Kalau di Fakultas Seni dan Desain, kita fokuskan pada lulusan sebagai praktisi, lulusan sebagai pengkaji, ya pengkaji desain. Praktisi bisa saja dia sebagai graphic designer, ya, kemudian ketika memiliki kompetensi yang sangat maksimal, tentunya dia bisa saja buka usaha ya seperti startup ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau memang enggak seperti itu bisa saja sebagai penggiatnya, pelakunya, eksekutor dan pelaksananya secara langsung di bidang desain komunikasi visual. Kemudian outputnya juga atau lulusannya bisa saja kerja di perusahaan-perusahaan percetakan dan lain sebagainya. Nah, itu profil lulusan ketika kita masuk ke praktisi. Nah, yang kedua, bahwa profil lulusan, khususnya desain komunikasi visual, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pengkaji desain secara akademik. Jadi, memang di kurikulum desain komunikasi visual kita sudah siapkan bahwa nantinya mahasiswa yang bisa yang memungkinkan untuk lanjut studi itu sudah dipersiapkan kategori-kategori yang mana mahasiswa yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi tidak hanya sebagai praktisi, tetapi anak-anak yang memiliki kompetensi lebih, memiliki kompetensi yang di atas standar yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk strata 2 misalnya, kita akan memberikan rekomendasi untuk lanjut studi. Nah, beberapa mahasiswa kami dari Fakultas Seni dan Desain sudah lanjut studi, ada yang di ISI, ada yang di ITB, ada yang di UGM, dan lain sebagainya sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Dan ini kebanyakan menggunakan artinya dibiayai oleh pemerintah, ya, jadi tidak mandiri tapi dibiayai oleh pemerintah melalui beasiswa penuh. Nah, berpikir ke profil lulusan secara akademik, ya, artinya mahasiswa yang sudah lanjut bisa saja tidak hanya sebagai praktisi nanti, tetapi secara formal dia masuk ke dunia akademik, bisa menjadi dosen, bisa menjadi instruktur, bisa menjadi tenaga-tenaga ahli di bidang desain komunikasi visual. Nah, sedikit ilustrasi gambaran bahwa profil lulusan yang 2020 ada yang diterima di Kejaksaan Agung Tinggi Jakarta karena memang dibutuhkan kompetensinya sebagai grafis, ya, sebagai editing. Ada juga yang diterima di Telkom, ada juga yang diterima di PLN, ya. Jadi betapa luasnya prospek kerja daripada desain komunikasi visual. Jadi mudah-mudahan anak-anakku yang lagi ikut kegiatan ini memantik diri untuk menangkap prospek itu melalui studinya sekarang di SMK Negeri 4. Peluang atau prospek kerja desain komunikasi visual bisa saja ya menjadi agensi periklanan, ya, artinya
yang sebagaimana yang sebutkan terdahulu bahwa output entah itu di perguruan tinggi maupun di SMK bisa saja kerja di agen-agen periklanan ya. Kalau memang nggak bisa mandiri. Kemudian bisa menjadi konsultan branding ya. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan sih sebenarnya konsultan branding. Nah, masalah branding nanti kalau mau lebih dalam ada Pak Nur Abdiansyah nanti ahlinya branding ya. Jadi sedikit gambaran bahwa konsultan branding ini tidak butuh tidak butuh banyak modal sih sebenarnya. Paling yang harus dikuatkan adalah berpikir kita yang sebagaimana saya katakan tadi, harus kita ramu kembali masa lampau sekarang dengan masa akan datang ketika kita ingin membranding ya. Tapi yang lebih jelasnya nanti ada Pak Nur Abdiansyah yang memberikan apa sih itu branding ya. Kemudian pengembang website juga ini sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka era menyambut di atas 4.0 ya. Jadi bukan lagi 4.0 tetapi sudah menuju ke 5.0, bahwa di mana-mana ada yang namanya konten digital ya. Kita bisa belanja secara praktis, singkat dan cepat tanpa keluar dari rumah. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas seperti ini. Jadi anak-anak kita, output kita, lulusan kita bisa mengerambah ke pengembang website ini. Dia bisa buat interface-nya dan lain sebagainya di dalam desain konten-konten digital. Kemudian lulusan kita ya, mahasiswa kita atau output kita bisa juga masuk ke dalam perusahaan penerbitan ya. Jadi tidak hanya sebagai pekerja dalam dunia periklanan, tetapi bisa aja di dalam dunia penerbitan. Dan selain itu, ya sebagaimana saya katakan tadi juga bahwa output kita bisa kerja di instansi pemerintah ya, perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa yang sempat saya beri informasi, tapi ya bagusnya nanti lebih banyak ke diskusi ya, supaya lebih kita mendekatkan diri secara emosional maupun secara keilmuan. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi, Bapak Pimpinan. Semoga presentasi singkat ini bisa kita manfaatkan untuk lahan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aswar atas pemaparan materinya terkait tentang profil dan peluang kerja lulusan DKV. Insya Allah setelah ini Pak, kita akan membuka tanya jawab, tapi sebelum itu saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada pembicara kedua Bapak Nur Abdiansyah SPD MSN untuk menyampaikan materinya, kemudian nanti kita akan tanya jawab setelah itu. Baiklah, kepada Bapak Nur Abdiansyah SPD MSN dengan hormat kami persilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya coba buka presentasi. Mohon maaf, saya butuh waktu sedikit. Sudah Pak, belum? Ya, sudah. Ya, sudah. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Ardi, Ketua Jurusan Multimedia DKV SMK Negeri 4 Anak Robert, dan terhormat Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin Pak Kepala Sekolah menyampaikan beberapa materi atau beberapa perspektif tentang desain komunikasi visual. Catatan saya yang pertama, yang terhormat juga, minta maaf saya, yang terhormat juga Pak Kaprodi Pak Asar, mohon izin Pak menyampaikan beberapa pandangan terkait desain komunikasi
sebelum memulai, sebenarnya ini yang saya mau menyampaikan beberapa pemikiran sedikit. Sebenarnya ini kemarin sempat menjadi perbincangan kita di Prodi DKV sendiri di Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, bahwa kita harus merespon sebenarnya posisi SMK yang sekarang yang diberi ruang untuk mengembangkan jurusan desain komunikasi visual. Respon yang kami maksud atau yang saya bayangkan sebenarnya adalah semacam respon bagaimana antara jurusan SMK di DKV seperti DKV SMK 4 Tanah Grogot ini dengan prodi yang kita ampu di universitas itu memiliki connecting, ada koneksi karena wilayah pembelajaran kita sebenarnya adalah sebuah istilahnya sudah ada garis merahnya karena sama-sama sudah fokus ke desain komunikasi visual. Responnya seperti apa, itulah mungkin yang perlu kita pikirkan sama-sama ke depan. Kami juga saya pikir Pak Kaprodi, kami juga di Prodi DKV FSD UNM juga pasti akan butuh kerjasama lebih lanjut. Ini juga sekaligus merespon pernyataan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa kita juga sebenarnya butuh untuk merespon ini supaya, karena yang kita bicarakan tentang sebuah dunia desain komunikasi visual yang lebih luas. Jadi kalau selama ini kita hanya berbicara di lingkup perguruan tinggi, maka connecting atau koneksi ke wilayah SMK itu juga yang perlu kita harus bangun mulai dari sekarang. Tapi ya mudah-mudahan melalui langkah-langkah seperti ini, yang inisiatif seperti yang dilakukan oleh Pak Ardi ini, membuka kemungkinan-kemungkinan untuk itu. Dan saya pribadi selaku pengajar di DKV pasti akan sangat senang karena benefitnya, impactnya pasti akan kembali ke kami juga di dosen-dosen. Kalau misalnya memang mahasiswa yang masuk memang adalah sudah punya basic DKV, jadi itu akan menjadi benefit yang sangat bagus, menjadi masukan yang sangat bagus bagi kami di Prodi DKV FSD UNM. Kemudian untuk perbincangan hari ini tentang bagaimana perguruan tinggi menyapa, saya membayangkan sebenarnya sebuah penyamaan persepsi bagaimana kita memahami DKV di tingkat SMK, kemudian memahami DKV di tingkat perguruan tinggi. Itu perlu memang penyamaan persepsi karena menurut saya pribadi bahwa kadang-kadang di tingkat SMK kan kita, saya mempelajari beberapa mahasiswa yang sudah yang memang alumni dari SMK jurusan DKV, kemudian mereka berkuliah di perguruan tinggi seperti Prodi DKV FSD UNM. Memang ada semacam lost connection, ada semacam hubungan yang terputus bagaimana kita memandang DKV, padahal kita sama-sama di dunia DKV gitu. Padahal kita sama-sama di dalam sebuah dunia desain komunikasi visual, kita bekerja di dalamnya, dan itu yang kadang-kadang kita tidak ketemu. Saya memahami bahwa kurikulum SMK di Indonesia itu memang masih cenderung fully skill, keterampilan full. Sementara di tingkat perguruan tinggi kami memandang bahwa selain skill, perguruan tinggi juga orang-orang atau yang terlibat di DKV juga tidak hanya mengembangkan skill mereka secara keterampilannya, tapi yang paling penting dari DKV adalah bagaimana gagasan itu tersampaikan melalui sebuah komunikasi visual. Jadi prinsipnya sebenarnya bagaimana menyampaikan gagasan kepada orang-orang di sekitar kita atau tempat kita bekerja, kemudian dengan kita menyelesaikan itu dengan menyampaikannya dengan cara visual, kemudian orang-orang di sekitar kita akan memperoleh manfaat dari situ. Positioning itu sebenarnya yang saya bayangkan ketika kita berbicara antara perguruan tinggi dengan SMK. Jadi kenapa ini penting? Karena kecenderungan yang terbangun kemudian adalah
kecenderungan terbang kemudian dilihat bahwa anak-anak kita SMK yang bekerja yang kemudian bekerja di percetakan atau bekerja di dunia usaha itu cenderung dimaknai sebagai tukang saja. Itu yang menjadi masalah kemudian. Jadi kayak disuruh mendesain apa segala macam, kemudian diposisikan dalam posisi mereka bekerja full. Padahal sebenarnya orang-orang atau mahasiswa atau siswa yang berkuliah di kafe sebenarnya punya kemampuan lain yang jauh lebih besar dan itu mereka bisa maksimalkan. Kemampuannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya melalui sebuah komunikasi visual. Nah, saya ini presentasi sederhana, tapi ini saya mengambil referensi saja dari beberapa slide yang banyak tersebar di internet. Yang lazim pasti juga kalau misalnya teman-teman yang kelas 9 kelas 10 sekarang ini pasti sebelum masuk di jurusan DKV yang sekarang pasti juga sudah sering googling di internet apa itu DKV. Nah, mungkin suatu saat akan ketemu dengan presentasi seperti ini bahwa peluang kerjanya seperti apa. Ini singkat langsung saja pada jadi kalau secara pekerjaan, lapangan pekerjaan DKV itu akan ada seperti ini, bisa masuk ke biro advertising. Ini langsung saja pada ini ya, pada perspektif kita ketika teman-teman adik-adik siswa DKV ini akan setelah selesai SMK akan kemana. Nah, kalau misalnya berbicara tentang lapangan pekerjaan dari perspektif kami di perguruan tinggi, bisa saja teman-teman akan masuk ke biro advertising seperti ini. Ini yang biro advertising, bisnis biro advertising itu bahasa lainnya mungkin adalah percetakan, tapi sebenarnya biro advertising itu menjadi lebih kompleks karena sebenarnya dia mengurusi manajemennya bukan percetakannya. Nah, teman-teman alumni SMK yang di Makassar, kecenderungannya ketika mereka masuk ke biro advertising, mereka akan diposisikan sebagai asisten desainer, membantu desain merealisasikan final artwork, visualisasi desain menjadi produk nyata, kemudian ada yang fotografer dan ada ilustrator juga. Dalam konteks ini anak-anak SMK ini masih diposisikan cenderung lebih ke skillfulnya. Tapi karena memang platformnya SMK didesain untuk bagaimana begitu mereka selesai langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, maka peluang ini memang masih sangat banyak. Apalagi kalau dikaitkan dengan posisi geografis Tanah Grogot yang tidak jauh nanti dari ibu kota negara, itu peluang di DKV, peluang kerja di DKV untuk teman-teman SMK ini pasti akan sangat banyak karena begitu ibu kota negara pindah ke Samboja, maka kebutuhan akan produk-produk desain komunikasi visual itu akan sangat berjibun karena perusahaan akan datang ke sana, kementerian akan datang ke sana, dunia usaha akan datang ke sana, dan sekarang dan semua itu akan membutuhkan produk-produk komunikasi visual. Akan banyak biro advertising yang bekerja, yang membuka misalnya pekerjaan di sana, dan kemudian akan membutuhkan alumni-alumni atau lulusan-lulusan yang dari DKV, apakah dari SMK atau perguruan tinggi. Nah, tinggal levelnya saja yang akan dipertimbangkan. Nah, kalau di dalam perspektif dunia kerja, pekerjaan DKV itu akan menjadi seperti ini, bagi biro advertising, kemudian kalau pasti akan ada juga yang misalnya seperti di perusahaan sablon akan ada desainernya, kemudian ada yang di bagian-bagian teknis seperti membuat desain, layout apa segala macam. Itu kalau urusannya dengan industri percetakan. Kemudian ada lapangan pekerjaan lain yang biasanya membutuhkan alumni di kafe, apakah dari SMK atau perguruan tinggi, seperti misalnya lembaga penyiaran atau rumah produksi. Ini terutama
Ini basicnya memang kemarin kalau dia lapangan pekerjaan seperti ini, bahwa akan ada penata suara, mungkin ada kameramen, ada editor yang membantu mengedit videonya, kemudian ada penata artistik, menata dekorasi, penataan panggung, kemudian menata grafis video, dan lain-lain. Ini kalau kita berbicara tentang lapangan pekerjaan apa saja yang tersedia untuk DKV nantinya. Dan ada beberapa industri lain, misalnya kalau DKV juga sebenarnya diberi ruang untuk menjadi bahwa tidak semua memang alumni DKV itu akan bekerja di perusahaan, apakah alumni SMK atau alumni perguruan tinggi. Kita di perguruan tinggi pun selalu mendorong mahasiswa untuk begitu mereka selesai, sebisa mungkin mereka juga punya usaha sendiri. Kenapa ini menjadi catatan penting juga? Karena biasanya proses untuk membuka usaha mandiri sebenarnya bisa dilakukan sebelum mereka selesai. Nah, ini juga mungkin bisa dilakukan pada teman-teman adik-adik yang di jurusan SMK, bahwa ketika misalnya mulai masuk ke dunia desain komunikasi visual, yang harus dibangun dari pertama juga adalah bahwa dunia ini selain kita bisa bekerja di dalamnya, ini juga bisa membuka peluang bagi kita untuk membuka dunia kita sendiri, membuka usaha kita sendiri. Nah, yang paling gampang sebenarnya kalau catatan saya beberapa tahun ini ketika memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang masuk kuliah di DKV FSD UNM, itu sebenarnya mereka secara praktis mereka sebenarnya sudah freelancer dan bekerja punya usaha sendiri, karena oke lah kalau misalnya seperti usaha sablon atau rumah produksi itu membutuhkan modal yang banyak, misalnya karena ada peralatan. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti ilustrator atau pekerjaan-pekerjaan seperti komikis itu sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh anak-anak SMK sebelum mereka masuk kuliah. Kenapa? Karena itu adalah sebuah peluang yang lebih gampang atau relatif tidak punya modal, karena itu hanya betul-betul kemampuan menggambar, apalagi kepada mereka yang memang dari lahir memang punya bakat menggambar, kemudian mereka asah terus kesehariannya, mungkin dari kecil dia suka menggambar, kemudian mereka menerima pesanan-pesanan gambar seperti itu adalah lapangan pekerjaan yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Penguatannya sebenarnya juga ini juga penguatan yang sangat penting untuk teman-teman DKV di SMK, bahwa membuka usaha mandiri melalui dunia DKV itu menurut saya juga sangat penting untuk didorong, karena industri bagaimanapun akan betul-betul sangat kompetitif untuk DKV. Salah satu jurusan yang paling kompetitif sekarang di Indonesia memang adalah DKV. Kenapa? Karena praktis itu betul-betul berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita sangat akrab dengan dunia visual. Nah, karena dia sangat terbuka, karena sangat kompetitif, akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali sekarang alumni DKV yang ada di industri, banyak lulusan apakah itu berupa lulusan SMK atau lulusan perguruan tinggi, itu kemudian masuk ke dunia industri dan jumlahnya sangat banyak. Baik di perguruan tinggi, apalagi sekarang SMK juga didorong untuk membuka DKV, itu jumlahnya akan sangat banyak, maka itu akan sangat kompetitif. Tapi menariknya adalah bahkan setelah hampir 20 tahun dunia desain komunikasi visual berkembang di Indonesia, dengan berbagai perguruan tinggi membuka jurusan ini, tetap saja alumninya dibutuhkan. Itu menariknya di situ. Bahkan SMK sudah ada jurusan DKV, bahkan perguruan tinggi sudah membuka jurusan DKV, hampir banyak perguruan tinggi membuka jurusan DKV, kemudian sekarang SMK juga buka jurusan DKV, kemudian ditambah lagi banyak orang-orang di luar yang kemudian bekerja DKV secara otodidak, itu tetap saja industrinya masih membutuhkan sampai sekarang. Nah, di situ menariknya sebenarnya dunia ini. Jadi peluangnya masih sangat besar. Apakah mau masuk bekerja di industrinya sebagai pekerja, sebagai karyawan, atau sebagai entrepreneurship, membuka usaha sendiri. Nah, kalau di ranah DKV
Ya mungkin ini juga sudah dijelaskan sekilas tadi oleh Pak Kaprodi bahwa dunia desain komunikasi visual itu terbentang sangat luas. Mulai dari information design, ada layout design, ada fine art, mulai dari ilustrasi buku, mulai dari tipografi, mulai dari advertising. Jangan kita bicara tipografi, jangan bicara editorial atau mungkin corporation. Kita bicara advertising saja. Dimanapun ada kota atau dimanapun bahkan sampai ke desa sekalipun advertising itu dibutuhkan. Jadi mulai dari poster-poster, banner-banner itu kalau misalnya kita ke daerah manapun kita pasti akan ketemu dengan material promosi ini, dan itu yang betul-betul dibutuhkan adalah alumni-alumni dari DKV. Itu kalau kita bicara tentang desain komunikasi visual dalam konteks desain grafis dulu, maka akan ada advertising, akan ada editorial design yang biasanya bekerja mengurusi majalah, surat kabar sudah ada sejak zaman dulu. Itu berarti juga bahwa alumni di kafe juga sudah alumni di kafe mengurusi editorial design itu ya sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian ada corporate design. Corporate design itu adalah membuat desain untuk satu perusahaan tertentu. Dan itu isinya adalah branding, identitas visual, jadi membuat logonya, kemudian membuat kop suratnya, kemudian membuat desain promosinya, dan lain-lain, kemudian membuat brandingan mobilnya, dan lain. Itu semua adalah sebuah pekerjaan sendiri, dan itu tidak bisa sampai sekarang itu potensinya masih besar sekali. Kemudian ada desain buku, ilustrasi buku. Kita masuk ke bagian media pembelajaran saja, ilustrasi buku anak sampai sekarang itu masih terus dibutuhkan oleh media-media pembelajaran, ilustrasi buku anak, pembelajaran angka, huruf, apa segala macam, itu semua dikerjakan oleh dunia DKV. Environmental graphic design, ada penanda-penanda di jalan, penunjuk jalan, ini ke kanan, ini ke kiri, kemudian nama-nama jalan, itu semua adalah kerjanya di kafe. Kemudian yang paling tren lagi sekarang ketika masuk ke budaya HP, budaya layar, ada user interface design. Teman-teman di kafe itu mendesain gambar-gambar apa yang kita lihat sekarang di smartphone dan lain-lain, itu semua adalah kerjanya di kafe. Nah, itu ada satu lingkup pekerjaan sendiri di situ, user interface segala macam. Nah, itu kan lebih detailnya sampai ke super design, web design dan multimedia design, itu sangat banyak, sangat terbuka sekali peluangnya. Nah, inilah yang saya selalu mau bilang bahwa dalam konteks SMK misalnya, kita selalu melihat bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat banyak bahwa lapangan kerjanya sangat dibuka luas. Apapun dibutuhkan, sekarang lagi banyak sekali, lagi demanding sekali ini kebutuhannya alumni DKV di mana-mana. Nah, inilah yang sebenarnya mau diperkuat bahwa ketika sekarang ini sedang dibutuhkan, maka bukan cuma persoalan teknis yang dibutuhkan untuk diberikan pemahaman kepada teman-teman DKV, tapi juga pemahaman tentang dunia DKV yang betul-betul utuh, yang betul-betul menyeluruh, bahwa DKV kita tidak hanya berbicara tentang skill, tapi juga ada pengetahuan di situ. Ini sekaligus akan memberi penguatan yang baru kepada teman-teman DKV di SMK, karena ya itu tadi, karena ya memang ada kecenderungan untuk selalu memposisikan SMK itu menghasilkan alumni yang terampil saja. Nah, saya membayangkan ketika ini sudah mulai diposisikan sendiri, ada SMK unggul yang potensinya ke DKV, maka dia harus bisa memberi penguatan bahwa yang dihasilkan bukan cuma alumni DKV yang terampil, tapi juga alumni DKV yang punya pengetahuan tentang apa itu DKV sendiri, bukan cuma sekedar bagaimana menggunakan tools di komputer, bagaimana menggunakan kamera, video, apa segala macam, tapi dia punya keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh SMK lainnya. Nah, penguatan itu adalah penguatan pengetahuan. Nah, makanya kemarin kenapa ketika Pak Ardi menyampaikan ini ke saya tertarik untuk memberi penguatan itu, bahwa ada penguatan pengetahuan yang diperlukan sekarang
dan itu perlu disampaikan lebih. Ya mungkin kalau kesempatan ini tidak cukup, mungkin kesempatan kerjasama ke depan itu yang perlu dibuka seluas-luasnya. Jadi meskipun semua, bayangan saya adalah meskipun semua mungkin SMK nanti akan ada jurusan DKV, tapi bagi SMK-SMK yang memang diposisikan sebagai SMK yang dengan pusat keunggulan DKV, itu mereka punya alumni yang berbeda. Catatan saya begitu, jadi punya alumni yang berbeda. Jadi kalau sekarang saya melihat begini, SMK dengan perguruan tinggi itu ada missing link di situ. SMK memang karena dari awal diposisikan menghasilkan pekerja terampil, maka kadang-kadang ada aspek estetis atau ada aspek pengetahuan dari DKV yang tidak terlalu diberikan kepada teman-teman di SMK atau siswa-siswa di SMK. Mereka selalu dibilang bahwa kalau mau lebih expert atau mau lebih jelas tentang DKV, nanti lanjutlah di perguruan tinggi. Kalau catatan saya sebenarnya justru apapun yang kita bisa lakukan di perguruan tinggi itu bisa mungkin diberi memang pemahaman kepada teman-teman di SMK, apalagi yang memang dijadikan sebagai pusat keunggulan DKV. Yang harus kita garis bawahi adalah DKV sebagai sebuah pengetahuan dan keterampilan masuk di dalamnya. Nah, dengan cara ini menurut saya teman-teman SMK itu akhirnya akan punya perspektif yang berbeda terhadap dunia industri seperti ini. Catatannya adalah begini, pengetahuan desain itu dibangun kalau secara keterampilan saya melihat bahwa kurikulum di SMK itu memang sudah dibangun lebih kuat, bahwa mereka punya pengetahuan keterampilan, ada kurikulum keterampilan menggunakan tools apa segala macam, itu memang sudah stabil menurut saya. Nah, penguatan yang lain adalah bahwa yang perlu diberikan adalah bahwa DKV tidak saja perlu dipelajari melalui sebuah situasi pembelajaran di dalam ruang kelas, tapi sebenarnya mereka melakukan aktivitas DKV itu mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua adalah aktivitas DKV. Nah, dengan cara itu, menurut saya dengan cara itu teman-teman yang mulai yang di kelas 10 sekarang, mulai bisa menyadari bahwa semua produk DKV itu bisa kita temukan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dengan cara itu teman-teman di kelas 10 ini kemudian akan memandang bahwa karena posisi DKV sedemikian penting, maka sebenarnya teman-teman di SMK punya basic yang sangat bagus untuk membuka DKV yang jauh, membuka kemungkinan di DKV yang jauh lebih luas. Kalau sementara ini kita masih berhitung bahwa DKV sangat dibutuhkan di dunia industri, tapi kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya DKV adalah ruang untuk membuka industri-industri lain yang dalam catatan saya misalnya menjadi lebih potensial, apalagi kalau dikaitkan dengan kearifan-kearifan lokal di Kalimantan atau seperti Tanah Grogol misalnya. Saya sedikit lagi memberi, kalau tadi kan lebih ke perspektif bagaimana lapangan pekerjaan di DKV melalui itu juga sudah disampaikan sedikit banyak oleh Pak Kaprodi Pak Asor tadi. Nah, yang saya mau tekankan ke teman-teman DKV di bagian akhir-akhir ini adalah DKV tidak saja dipandang bahwa teman-teman harus punya keterampilan, tapi teman-teman DKV di SMK kelas 10 ini sebenarnya yang saya betul-betul sampaikan, bahwa saya mau membayangkan teman-teman DKV yang ini kan ceritanya basic, mulai basic di DKV melalui kelas 10, apalagi kurikulum baru. Penguatan yang teman-teman harus lakukan adalah bahwa desain atau DKV itu adalah sebuah pengetahuan yang sangat berkait satu sama lain. Kita tidak hanya bicara tentang diri kita sendiri, keterampilan kita, bagaimana kita menggunakan Corel Draw, bagaimana kita menggunakan Photoshop nantinya, tapi kita juga punya pemahaman tentang siapa klien kita, siapa perancangnya, siapa audiens kita nantinya.
pengetahuan seperti ini kadang-kadang saya belum tahu bagaimana struktur kurikulum di SMK sekarang, tapi catatan saya setelah mengamati beberapa alumni SMK yang masuk ke prodi DKV, bahwa memang karena di basicnya memang sangat betul-betul dibangun di wilayah keterampilan, maka pengetahuan ini sebenarnya beberapa pengetahuan estetis tentang desain itu masih kurang diberikan kepada teman-teman di SMK. Nah, inilah mungkin yang saya betul-betul mau tekankan di kesempatan ini, bahwa selain keterampilan ada pengetahuan desain yang lain yang teman-teman siswa baru ini perlu pahami. Salah satunya misalnya seperti ini, bahwa ada di DKV kita berbicara tentang klien, di DKV nanti kita bicara tentang klien, di DKV itu nanti kita bicara tentang audiens, di DKV juga nanti kita akan bicara tentang material dan teknologi. Catatan saya misalnya begini, di DKV kita kan selalu bicara tentang sebuah industri misalnya yang betul-betul sudah masif nih, atau yang betul-betul dibawa teknologinya pakai mesin apa segala macam, materialnya dicetak pakai mesin, kemasannya dibuat dengan canggih apa segala macam. Padahal sebenarnya di kita, di kearifan lokal di kita seperti di Kalimantan saja, sebenarnya ada materi-materi kemasan yang dibuat oleh nenek moyang kita dahulu, dan itu sebenarnya bisa dikaji dalam keilmuan DKV. Kemudian ada rupa jangan bilang kalau rupa motif-motif hias yang ada di Kalimantan atau seperti di Sulawesi, Toraja, atau motif-motif yang tidak, itu adalah semua karya-karya rupa yang pengetahuan yang bisa menjadi bekal dan sebisa mungkin dibekali kepada teman-teman DKV di awal yang seperti kelas 10 ini. Jadi saya yakin bahwa kurikulumnya sudah menyesuaikan sedemikian rupa dari sisi keterampilan, tapi masukan saya kemudian adalah sisi pengetahuan tentang aspek desain di dalam kehidupan sehari-hari juga itu yang penting mulai dibangun dari basic seperti ini. Kemudian ada ini kembali menguatkan yang disampaikan termasuk oleh Pak Kaprodi juga tadi, termasuk oleh yang presentasi awal-awal tadi, bahwa apa saja yang kemudian bisa dikerjakan di DKV. Kalau dari kami di perguruan tinggi menyusunnya seperti ini, ada identitas visual, itu isinya tentang logo, maskot, corporate, kemudian ada publikasi, buku, majalah, cergam, komik, e-book, majalah dan lain-lain. Kemudian ada pekerjaan promosi, ini yang tadi yang dikerjakan oleh Biro Advertising, ada iklan cetak dalam iklan cetak dalam ruang dan luar ruang, ada unconventional media, ada branding, kemudian ada yang barusan yang lingkungan itu wayfinding, signage, penunjuk jalan dan lain-lain, kemudian ada grafis kemasan, kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan baju atau kemasan mesin, kemasan macam-macam lah, kemasan permen, kemasan citato misalnya, atau kemasan Indomie, itu semua adalah pekerjaan DKV. Nah, ini yang lagi sangat tren sekarang, pekerjaan multimedia. Ini juga saya kira dasarnya kenapa sekarang akhirnya beberapa SMK multimedia mulai memfokuskan keunggulan ke DKV, karena perkembangan tentang aplikasi, game, website, CD interaktif dan lain-lain itu mulai sangat aktif sekarang. Kecenderungannya adalah industri cetak mulai berkurang, tapi industri multimedia mulai berkembang, dan tetap saja DKV dibutuhkan di situ. Kemudian ada interest grafik seperti tipografi, komik, fotografi, desain, undangan. Nah, yang saya maksud adalah bahwa pengetahuan tentang ini juga salah satu yang perlu ditekankan kepada siswa-siswa SMK di kelas 10. Pengetahuan bahwa mereka punya lingkup kerja yang sedemikian luas, sehingga bukan saja keterampilan yang diperkuat, tapi gagasan dan wawasan tentang 7 hal yang esensial di DKV seperti ini juga penting dibangun dari sekarang. Kemudian ada ini termasuk salah satu pengetahuan juga, pengetahuan yang perlu dibangun, tapi ini mungkin tidak ini jauh lebih expert, tapi saya juga tidak membayangkan bahwa teman-teman di SMK akan langsung belajar ini, tapi
sebagai bahan bacaan, sebagai bahan referensi ini penting untuk diketahui. Mungkin basic-basicnya dulu saja, bahwa desain itu sebenarnya adalah desain dan manusia. Ini mungkin kesadaran ini yang penting dibangun dari awal, dan ini menjadi masukan saya kepada teman-teman di SMK, bahwa kesadaran bahwa antara desain, kita memandang DKV bukan sekedar bahwa itu adalah lapangan kerja yang luas sekali, tapi kita memandang desain sebagai sebuah kebutuhan manusianya. Ini aspek pengetahuan yang saya bilang, tapi ini sebagai dasar-dasar saya kepada teman-teman. Mungkin setelah ini teman-teman bisa teman-teman di SMK bisa di kelas 10 ini bisa mulai, mungkin tidak akan langsung ke bagian ini, tapi mungkin tetap mulai dari keterampilan, tapi setidaknya ada basic-basic ini yang sudah bisa dibayangkan. Nah, ini yang tadi untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, bahwa seharusnya kita memandang desain tidak saja bahwa ini adalah pekerjaan bahwa ini adalah sebuah dunia yang lapangan pekerjaan masih sangat terbuka sampai sekarang, tapi kita harus memandang desain bahwa seluruh aspek hidup yang kita jalani sekarang itu semua terkait dengan desain, mulai dari tren, psikologi, manajemen, sains, teknologi, pendidikan, lingkungan, ekonomi, budaya, dan gaya hidup. Budaya terutama karena kita adalah negara dengan kearifan lokal yang sedemikian beragam, dan itu sangat potensial untuk dimasuki di DKV. Ada beberapa pengetahuan lain yang lain, dan saya pikir itu saja dari saya. Intinya kesimpulan yang saya mau sampaikan bahwa teman-teman di SMK meskipun kurikulumnya dibangun untuk meningkatkan keterampilan, itu adalah hal yang bagus menurut saya. Membangun keterampilan dari awal, penguasaan tools apa segala macam itu memang sudah tepat sasarannya, bahwa mulai dari SMK kelas 10 sudah dibangun, mereka terampil menggunakan tools, mereka dibangun visi mereka setelah selesai akan jadi pekerja desain atau membuka usaha sendiri. Tapi yang paling penting terutama untuk SMK-SMK yang memang sudah ditetapkan menjadi pusat pembelajaran DKV, yang paling penting adalah penekanan bahwa DKV itu bukan sekedar keterampilan, tapi itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah kemudian yang akan membedakan alumni SMK Grogot ini dengan SMK-SMK lain yang punya jurusan DKV juga, tapi yang alumni SMK Grogot punya pengetahuan yang lebih baik tentang desain, dan bukan cuma mengedepankan keterampilan. Itu kesimpulan yang saya mau sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau agak molor waktunya, tapi setelah ini kita akan lebih terbuka untuk membuka diskusi. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Nur Abdiansyah, SPD MSN. Untuk anak-anak semua, mari kita berikan aplaus untuk pemateri 1 dan pemateri kita, karena materinya sangat luar biasa, membuka wawasan kita tentang desain komunikasi visual, baik tadi yang disampaikan oleh pemateri 1 tentang profil dan peluang lulusan dari DKV itu sendiri, kemudian dilanjutkan oleh pemateri 2 tentang lapangan pekerjaan dari desain komunikasi visual itu sendiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak atas materi yang telah disampaikan untuk anak-anak kami. Selanjutnya kami mohon izin membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada anak-anakku semua yang ingin bertanya, silahkan langsung saja open mic, kemudian sebutkan nama, nanti Bapak persilahkan baru menyampaikan pertanyaannya. Silakan Nak, jika ada yang ingin disampaikan dari pemateri 1 dan pemateri 2. Baik, ada? Ya, saya Pak. Oke, terima kasih. Suprianto, silakan sebutkan nama ya. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Suprianto dari kelas X DKV. Nah, mohon maaf Pak, ini saya mau tanya untuk Bapak pemateri 1 tadi, Bapak DRS Aswar. Saya ingin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan iklan konvensional Pak? Baik, terima kasih.
Mohon izin Pak, saya tampung dulu jika masih ada. Mungkin baik yang lain nak, silakan. Silakan langsung open mic-nya. Terkait dari apa pemaparan dari Bapak pemateri 1 maupun pemateri 2 tadinya. Supaya ini membuka wawasan kita terkait desain komunikasi visual. Oke, yang lain? Kalau belum, kami persilahkan dulu kepada Bapak Dr. Aswar. Mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Bapak Nur Abdiansyah dari pertanyaan anak kita, Suprianto dari 10 DKP. Silakan Pak. Baik, buat Suprianto kelas 10 ya DKP ya, alhamdulillah ini generasi Z yang progresif yang siap menantang masa depan. Ya. Adapun mengenai iklan konvensional sebenarnya ketika kita analogikan ya bahwa kompetensi yang harus kita miliki yang paling dasar adalah kemampuan kita mengkoordinasi antara pemikiran kita dengan tangan kita. Nah itu mungkin analoginya seperti itu bahwa anak-anakku sekarang mulai nantang dunia modern, bahwa sekarang eranya teknologi, sekarang eranya dimanjakan kita, sekarang eranya kebutuhan apa aja bisa kita diberikan, disuguhkan, keinginan apa saja kita inginkan akan datang ya. Jadi kita tantang itu, tapi bukan menantang melawan sepenuhnya, tetapi bagaimana tantangan itu kita antisipasi dengan modal yang analogi tadi. Artinya apa yang harus kita persiapkan sebagai generasi Z sekarang, khususnya anak-anakku ya, seperti Suprianto yang di kelas 1 DKP, diperkuat yang namanya prehend ya, kekuatan tangan di dalam membuat sesuatu, khususnya mewujudkan visual. Ya, karena memang apa yang dikatakan tadi Bapak Nur Abdiansyah bahwa SMK memang disetting untuk di lapangan kerja. Ya, dan memang sekarang fenomena baru bahwa di perguruan tinggi pun seperti itu. Program pemerintah khususnya Pak Mas Menteri ya selalu berpikir bagaimana outputnya bisa diterima di industri. Ini ada fenomena kerjaan sebenarnya di dunia perguruan tinggi. Nah, sudah hampir sama dengan SMK kompetensinya. Artinya bahwa apa yang dibutuhkan dunia usaha sekarang atau industri ataupun di non pemerintah ataupun pemerintah itu adalah bagaimana kemampuan skill kita tidak hanya kita mahir di dunia teknologi, tetapi kita harus mampu di dunia konvensional. Artinya yang iklan konvensional kita diajari untuk bagaimana membangun kompetensi kita dalam rangka mengkoordinasikan pemikiran kita dengan tangan. Dalam hal ini membuat misalnya sketsa, membuat gambar dan lain sebagainya, tidak fokus tidak melulu pada teknologi secara digital. Nah, itu yang di iklan konvensional itu dasar-dasar kompetensinya yang harus dibangun adalah kemampuan tangan kita membuat sesuatu dalam hal visual. Ya, itu mungkin gambaran yang sederhana yang bisa kita analogikan dulu buat Anandaku Suprianto. Itu mungkin Pak Ardi bisa ditambahkan sama Pak Nur Abdiansyah. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Nur Abdiansyah dari pertanyaan Ananda kita tadi. Silakan Pak. Ya, jadi kalau di dalam mata kuliah periklanan iklan konvensional itu sebenarnya pengkategorian untuk kategori iklan yang kita kenal secara umum. Iklan konvensional misalnya dicetak, seperti spanduk, baliho itu kan semua dicetak, itu sudah sering. Artinya konvensional di sini catatannya adalah bahwa iklan-iklan itu sudah dipahami bahwa itu adalah iklan. Jadi kalau kita lihat spanduk ya kita paham itu iklan konvensional. Dia sudah dipasang, poster itu semua konvensional, baliho di pinggir jalan itu semua konvensional, atau papan nama toko itu semua adalah iklan konvensional yang
memang sudah lazim dikenal sebagai sebuah produk iklan. Iklan konvensional itu kemudian istilahnya mengemuka ketika di dalam prosesnya ada beberapa iklan-iklan yang itu dibuat tidak lazim, unkonvensional namanya. Itu makanya di dalam dunia periklanan, terutama di dunia branding itu, unconventional media itu misalnya menggunakan tubuh sebagai iklan. Kalau misalnya teman-teman membaca atau misalnya membuka referensi, kalau unconventional media yang biasa ditemukan itu yang pernah tren sekali dilakukan adalah menggunakan media tubuh sebagai media iklan. Jadi ada contoh-contoh kasus, misalnya ada orang-orang yang memang disewa, itu dia istilahnya disewa, bersedia digambari tubuhnya dan kemudian dia berjalan-jalan di pinggir jalan. Itu unkonvensional, tidak biasa, tidak lazim. Nah, unconventional media dan conventional media itu sebenarnya lahir dari penemuan-penemuan baru yang terus dicari di dalam DKV. Jadi kalau sebelumnya konvensional media dibilang poster, spanduk, baliho, kemudian reklame itu dibilang sebagai iklan konvensional, maka yang tidak konvensional adalah iklan-iklan yang tidak lazim, yang belum pernah dilakukan sama sekali sebelumnya. Beberapa contoh iklan unkonvensional juga misalnya menggunakan balon udara, atau biasa ada pernah kasus di mana ini sebuah peluncuran buku, dia menggunakan media iklannya itu menggunakan peti mati yang dikirim kemana-mana. Itu semua iklan unkonvensional. Itu kalau teman-teman SMK ke depan belajar periklanan pasti akan familiar dengan iklan-iklan ini. Kalau penjelasan sederhananya adalah iklan yang betul-betul mengeksplorasi semua kemungkinan yang belum pernah dilakukan. Itu bahasa kesimpulannya. Jadi kalau masih bicara poster, reklame, spanduk, itu masih konvensional. Tapi unkonvensional kemudian lahir seperti yaitu tadi menggunakan tubuh. Kemudian kalau dulu misalnya branding mobil itu masih dibilang unkonvensional karena baru ketika pertama percetakan muncul, kemudian ditempel di mobil dan mobilnya jalan kemana-mana. Itu unkonvensional pada mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang sudah jadi konvensional, karena itu sudah lazim sekali kita lihat. Demikian yang ini. Tapi teman-teman bisa membaca ini di teori-teori periklanan, teman-teman kelas 10. Ya. Terima kasih Pak. Oh iya, tadi juga sudah tadi di-share oleh Pak Dr. Aswar tadi ada beberapa link terkait DKV itu, sudah Bapak teruskan ke grup WA ya, nanti bisa dilihat juga di situ. Oke, mungkin ada lagi silakan bagi yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab ini, silakan. Silakan. Ada? Kemudian ini Pak, mungkin dari kami dari pihak sekolah ini sendiri, karena kan memang seperti tadi yang kami sampaikan di awal bahwa memang karena perubahan kurikulum, yang kurikulum lama, kurikulum K13 revisi, kemudian karena sekolah kami masuk ke sekolah pusat keunggulan SMKPK, sehingga kurikulum K13 itu berubah menjadi kurikulum SMKPK tahun 2021. Sehingga multimedia itu pecah menjadi 3. Jadi awalnya di multimedia itu mungkin secara umum mencakup keseluruhan. Namun di SMKPK ini dari multimedia sekarang hilang, kemudian berubah menjadi 3 program keahlian. Yang pertama ada DKV, tapi secara umum untuk mata pelajaran DKV multimedia itu masuk semuanya ke DKV. Kemudian animasi, dia dari mata pelajaran di SMK itu Pak ada mata pelajaran animasi 2D, 3D, sekarang menjadi program keahlian atau menjadi jurusan, namanya jurusan animasi. Kemudian ada juga mata pelajaran teknik audio video, sekarang hilang di DKV, awalnya di multimedia, sekarang menjadi jurusan juga Pak, menjadi jurusan broadcasting dan penyiaran. Tetapi untuk percetakan, desain grafis, baik itu dari tadi tentang nirmana, tipografi, itu tetap masuk di wilayah desain komunikasi visual. Jadi itulah menjadi perubahan sebenarnya dari kurikulum
2021 ini. Dan ini pun Pak, tidak semua sekolah yang berubah seperti ini, hanya sekolah yang masuk di SMK PK. Jadi kalau SMK-nya masuk ke SMK PK, otomatis semua jurusan di sekolah tersebut menjadi merubah kurikulum menjadi kurikulum terbaru. Sehingga yang multimedia harus berganti nama menjadi salah satu dari ketiga jurusan tersebut. Dan akhirnya kami dari pihak sekolah, manajemen, sepakat untuk mengambil desain komunikasi visual, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa peluang kerja, kemudian lulusan dari DKP itu insya Allah memiliki banyak peluang lapangan kerja nantinya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin masih ada nak untuk pertanyaan kita kepada Bapak pemateri 1 dan pemateri 2. Bapak izinkan silakan di open mic ya, sebutkan namanya. Bagaimana anak-anak semua? Ada? Kalau gitu satu lagi Pak dari saya mungkin ini terkait memang dari perubahan tadi, termasuk masih perubahan SMK PK itu awalnya multimedia itu berada di naungan bidang TIK, bidang kompetensinya itu adalah TIK, tetapi di SMK PK ini berubah menjadi di bidang seni dan ekonomi kreatif. Maka dari itu pada saat dari pihak sekolah, pimpinan kami memberikan instruksi kepada kami untuk membuat semacam webinar seperti ini, dan alhamdulillah ini adalah webinar kelima Pak secara beruntun dari hari Selasa. Jadi anak-anak kami memang dari hari Selasa itu mulai dari prodi menyapa, guru produktif menyapa, kemudian dilanjut di hari Kamis yang lalu wirausaha menyapa, kemarin industri menyapa, dan hari ini perguruan tinggi menyapa. Memang setelah 5 hari ini sudah alhamdulillah banyak informasi yang didapatkan oleh anak-anak kami di desain komunikasi visual. Dan inilah yang menjadi harapan kami nantinya, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya berakhir pada hari ini, tapi mudah-mudahan seperti harapan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin di kelas 12 nantinya Pak, karena kebetulan 12 kami sementara praktik kerja industri, mungkin setelah pulang nanti dari praktik kerja industri sebelum mereka lulus, mungkin kami juga bisa mengajukan untuk mengadakan seperti ini supaya mereka punya wawasan bahwa setelah selesai di SMK, mereka punya pilihan apakah untuk berwirausaha atau gak bekerja ataupun melanjutkan perguruan tinggi, dan mudah-mudahan nanti ada juga alumni-alumni kami yang bisa belajar di Makassar Pak, di Universitas Negeri Makassar. Itu harapan kami sebenarnya. Mungkin nak, gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin Pak mohon izin kepada Bapak pemateri 1 dan pemateri 2, karena waktu kita juga terbatas, jadi mungkin kami meminta untuk closing statement dari pemateri 1 terlebih dahulu Pak Dr. Aswar, nanti dilanjutkan oleh pemateri 2 Izin dari Pak. Silakan Pak. Maaf Pak, suaranya termute. Oh iya, tabe Pak. Mohon maaf ya, saya tambahkan sedikit aja, bahwa ini sinergi yang harus kita bangun Pak Ardi. Jadi tidak hanya kali ini kita adakan webinar, tetapi bisa saja bulan depan atau minggu depan buat anak-anak kita yang sekarang duduk di kelas 1 maupun yang sedang akhir nanti menuju ke dunia industri maupun menuju ke perguruan tinggi. Bahwa mungkin bapak-bapak pimpinan, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Prodi, supaya ada sinergi dari perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi kami, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, peluang besar buat anak-anakku masuk di perguruan tinggi, khususnya desain komunikasi visual, melalui beberapa jalur Pak. Ada yang jalur undangan, ada yang jalur SNPTN, ada yang jalur SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Jadi 4 kategori ini yang membuat anak-anakku semua bisa masuk ke perguruan tinggi yang peluangnya sangat-sangat besar.
Jadi beberapa pandangan yang diberikan Bapak Nur Abdiansyah tadi, kemudian beberapa ilustrasi dari saya itu memantik anak-anakku semua untuk memicu diri dalam rangka menyongsong masa depan, khususnya untuk bagi yang mau melanjutkan. Jadi sekarang mungkin ya perlu mendahului informasi bahwa sekarang sudah mulai menyusun beberapa portofolio ya, beberapa portofolio terkait dengan kompetensi yang ditempuh di SMK Negeri 4 ini guna dijadikan sebagai materi pengusulan jalur undangan, jalur SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Jadi itu sangat-sangat penting sekali mungkin Pak, lebih awal saya menginformasikan supaya sinergi kita tetap berjalan semaksimal mungkin. Itu aja mungkin Pak Ardi dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin juga ke Pak Nur Abdiansyah Pak, silakan dilanjut untuk closing statement. Oh iya, terima kasih. Closing statement saya sebenarnya lebih pada teman-teman yang kelas 10 ini yang baru memulai DKV. Salah satu ciri utama orang-orang yang masuk di dunia DKV adalah inisiatif dan proaktif. Jadi kenapa saya bilang ini menjadi closing statement saya, karena ilmu DKV itu enaknya belajar di DKV adalah karena ilmunya itu tersebar luas di mana-mana. Teman-teman kalau mencari tentang ilmu-ilmu DKV sekarang di internet saja atau di Google saja, itu teman-teman akan ketemu dengan ribuan bahkan sumber-sumber pembelajaran, baik dari YouTube, baik dari Instagram, baik dari sosial media lainnya, Twitter, apa segala macam. Itu banyak sekali. Tutorial tentang pembelajaran, keterampilan itu banyak sekali yang teman-teman bisa dapat, dan inilah yang menjadi keunggulan yang paling bagus ketika teman-teman masuk di dunia ini, karena pembelajarannya bisa teman-teman dapatkan dari mana-mana. Nah, tapi terkait dengan pembelajaran teman-teman di SMK itu kemudian teman-teman harus membangun perspektif atau membangun persepsi dari awal bahwa bukan maksudnya pilihan mau fokus kemana, sebenarnya mungkin bisa saja teman-teman DKV di SMK ini bisa saking luasnya itu dunia pekerjaan DKV, yang terjadi kemudian malah lost focus di akhir. Itu juga menjadi catatan saya untuk mahasiswa teman-teman siswa DKV, karena saking luasnya. Jadi mulai dari sekarang sebenarnya teman-teman bisa membangun fondasi kira-kira lebih kuat di wilayah mana. Seperti dibilang tadi Pak Ketua Jurusan bahwa di PK Pusat Keunggulan DKV itu dibagi 3. Itu juga bisa menjadi dasar untuk akan lebih fokus ke wilayah mana. Tapi apa yang paling dibutuhkan ketika masuk ke wilayah ini adalah inisiatif. Jadi kita masuk ke multimedia, itu yang dibutuhkan adalah inisiatif mempelajari semua hal-hal baru. Masuk ke wilayah animasi juga itu butuh inisiatif untuk mempelajari hal-hal baru. Kemudian masuk ke wilayah broadcasting juga adalah inisiatif yang paling dibutuhkan. Jadi berkembang atau tidaknya kita di DKV, sekuat apapun kurikulum yang dibangun atau sebagus apapun media pembelajaran yang kita bangun, tapi untuk teman-teman di DKV dikembalikan kepada teman-teman sendiri jadinya. Akhirnya inisiatif inilah yang akan menentukan. Makanya akhirnya akan dipilih oleh pasar atau diseleksi sendiri oleh pasar, kemudian adalah sikap kerja. Bukan sekedar pengetahuan, tapi sikap kerja. Nah, sikap kerja inilah yang penting dibangun oleh teman-teman yang di kelas 10 ini. Jadi jangan dibilang nanti mungkin kuliah atau tamat baru membangun sikap kerja. Justru sekaranglah saatnya teman-teman mulai membangun sikap kerja, dan salah satu inisiatif kerja yang paling dibutuhkan adalah inisiatif. Karena pembelajarannya ada di mana-mana. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kalau sedikit menanggapi terkait connecting ini, barangkali
bisa ini juga mungkin kepada Pak Kaprodi bahwa SMK 4 ini bisa menjadi role model kita untuk bersinergi lebih lanjut dengan DKV, dengan jurusan DKV di SMK, Pak. Ini kemarin kita sempat diskusikan, dan kalau misalnya memang ada peluang untuk lebih jauh ke situ, itu pasti akan sangat membantu. Kurikulum dari kita di perguruan tinggi juga pasti akan sangat terbantu, dan SMK juga pasti bisa mendapatkan benefit yang lebih bagus, dan ini bisa menjadi keunggulan SMK 4 sendiri. Lulusannya akan berbeda dengan lulusan SMK yang punya jurusan DKV lainnya. Demikian Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah dan Pak Ardi, Pak Kaprodi. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin masih ada ingin disampaikan Pak sebagai closing statement dari sekolah. Karena Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah tetap stay menemani kita dari awal sampai akhir kegiatan. Kepada Bapak dipersilakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan banyak informasi tentang DKV bagi siswa kami. Semoga bisa bermanfaat buat mereka. Ke depan, tidak cuma hari ini aja kita kerjasama Pak. Mudah-mudahan ke depan perlu kita buat MOU. Buat bukti fisik kami dari sekolah dan juga pihak Bapak. Ke depan kami perlu bantuan dari Bapak-Bapak untuk memajukan sekolah ini, terutama jurusan DKV. Dan ke depan tidak hanya kelas 1, mungkin kelas 2, kelas 11, kelas 12 perlu kita lakukan pertemuan seperti ini agar membuka cakrawala tentang jurusan baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-Ibu, serta anak-anakku semua yang bertahan sampai dengan akhir kegiatan kita hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, kepada Bapak Kaprodi Dr. Aswar MDS, kemudian Bapak Nur Abdiansyah SPD MSN yang telah meluangkan waktunya bersama dengan anak-anak kami berbagi informasi tentang desain komunikasi visual. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini nantinya, sharing-sharing kita seperti ini akan berlanjut ke depannya Pak. Karena harapan kami dari sekolah pun sebagai salah satu program link and super match yang harus kita lakukan antara sekolah dengan perguruan tinggi, sekolah dengan industri, sekolah dengan wirausaha, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini nantinya menjadi awal sehingga kerjasama dari sekolah dan perguruan tinggi dapat terwujud. Sekali lagi saya selaku pribadi, selaku host maupun moderator mengucapkan permohonan maaf jika seandainya dalam kegiatan dari awal sampai akhir ini ada perkataan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf karena apapun yang kita lakukan hari ini semata-mata kita mencari kebaikan. Baiklah, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, maka saya mengajak Bapak Ibu semua dan aku semua, marilah kita bersama-sama menutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot, kepada para pemateri, Bapak Ibu guru serta anak-anakku semua, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.